Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Meisya Fanida dari kelas Psikologi 23F. Nah, di sini kita akan belajar tentang berpikir kreatif. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu berpikir kreatif atau apapun itu tentang berpikir kreatif? Nah, mungkin sebagian teman-teman udah pada tahu ya dan mengerti apa itu berpikir kreatif dan penjabarannya. Tapi di sini aku akan coba jelasin lagi apa itu berpikir kreatif atau apapun segala hal tentang berpikir kreatif. Nah, langsung aja, apa sih berpikir kreatif itu teman-teman? Berpikir kreatif atau creative thinking ini adalah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berpikir secara terus-menerus dan konsisten dalam menghasilkan segala sesuatu yang kreatif dan original. Nah, pada proses berpikir kreatif ini tidak harus menggunakan konsep-konsep yang baru, teman-teman. Kalian juga bisa berpikir kreatif dengan menggunakan benda-benda atau ide-ide yang berwujud di dalam pikiran kalian, teman-teman. Nah, setelah teman-teman tahu apa itu berpikir kreatif, jadi berpikir itu ada berpikir kreatif dan berpikir secara konvensional, teman-teman. Berpikir konvensional ini hanya mempertahankan kemapanan dan cara berpikir yang mengharapkan terjadinya kejutan aja, teman-teman. Jadi berpikir konvensional sama berpikir kreatif itu beda. Lalu apa sih perbedaannya sama berpikir kreatif? Kalau berpikir kreatif itu berpikir secara covert atau unobservable, atau bisa disebut dengan tidak terlihat. Terus ada juga nih teman-teman berpikir secara simbolik. Simbolik yang artinya melibatkan manipulasi dan penggunaan sosial, teman. Nah, terus berpikir kreatif ini ada ciri-cirinya loh, teman-teman. Menurut para ahli, ciri-ciri orang berpikir kreatif itu ada beberapa. Nah, ini aku coba jelasin atau ngerangkum dari beberapa ahli aja ya, teman-teman. Yang pertama, lebih terbuka dalam pengalaman dan perasaan. Yang kedua, bebas dalam berpikir dan bertindak. Yang ketiga, daya imajinasinya kuat atau tinggi gitu, teman-teman. Terus senang mencoba hal baru, memiliki tingkat orisinilitas yang tinggi, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, teman-teman. Jadi gitu ya, untuk ciri-cirinya itu sebenarnya ada beberapa, tapi ini aku coba ngerangkum gitu aja sih, teman-teman, gitu ya. Setelah kita tahu apa itu berpikir kreatif, perbedaannya dan dari berpikir konvensional dan ciri-ciri berpikir kreatif, lalu apa sih pentingnya kita memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif? Jadi pentingnya kita memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif ini ada banyak, teman-teman. Yang pertama, kita bisa memiliki tekad yang kuat, lebih menghargai proses dan menciptakan pemikiran yang lebih positif, bisa mendorong kesuksesan usaha. Nah, mendorong kesuksesan usaha ini nggak harus tentang usaha yang menghasilkan uang atau usaha yang udah usaha gede gitu ya, teman-teman. Ini bisa mendorong segala kesuksesan usaha. Misal kita ingin mencari goal apa atau menginginkan goal apa gitu. Pokoknya apapun usaha kita untuk mencapai sesuatu gitu, teman-teman. Terus menghandle segala sesuatu dan memiliki pergaulan yang luas, teman-teman. Nah, kita juga bisa nih, teman-teman, untuk mendapat lebih banyak teman dan pengalaman yang banyak dari berpikir kreatif ini. Nah, yang terakhir, gimana sih caranya menggunakan berpikir kreatif ini dalam memecahkan masalah? Jadi, berpikir kreatif dan pemecahan
Masalah ini sangat berkaitan erat teman-teman. Kemampuan pemecahan masalah mempersyaratkan kemampuan berpikir kreatif dalam mengeksplorasi sebagai alternatif, cara, atau solusi. Sementara sebaliknya teman-teman, aktivitas pemecahan masalah menyediakan situasi problematik yang menjadi trigger berkembangnya potensi kreativitas. Nah, ketertarikan demikian perlu dieksplorasi sebagai dasar untuk mengembangkan kedua kemampuan tersebut teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, gitu aja penjelasan dari aku. Mungkin teman-teman juga bisa cari-cari referensi lain tentang berpikir kreatif. Nah, atau teman-teman bisa nih menggunakan berpikir kreatif ini dalam keseharian teman-teman. Lalu, berpikir kreatif ini sangat banyak manfaatnya teman-teman. Aku saranin sih kita bisa berpikir kreatif ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekian aja penjelasan dari aku. Terima kasih udah nonton. Kalau video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian yang lain atau share di media sosial teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.